bertemu kembali dalam ibadah Sekolah Minggu di Udara bersama Kak Kesya dan Kak Desi. Yeay! Apa kabarnya teman-teman? Pasti baik. Baik, pasti semuanya ya. Luar biasa. Sudah siap belum memuji Tuhan? Sudah. Wah, udah cantik-cantik, ganteng-ganteng nih Kak Iya Desi. dong. Wah, oke, sebelum kita mulai, kita akan berdoa dulu ya. Ya, Kak Desi akan pimpin kita dalam doa. Oke, sikap doa ya semuanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami datang kepadamu, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan bagi kami. Saat ini Tuhan, kami mau memuji Tuhan dengan penuh semangat. Berkati kami semua Tuhan Yesus. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya. Amin. Terus sekarang kita mau Memuji Tuhan. Yeay. Teman-teman, kita nyanyi pujian ini sama-sama ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, hey, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus mengalahkan segalanya. teman-teman, kita siapkan hati untuk menyembah Tuhan. Kita nyanyi lagu ini sama-sama ya. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mencintai Yesus. Haleluya, haleluya, saya mencintai Yesus. Haleluya, haleluya, saya mencintai Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Shalom teman-teman, jumpa lagi sama Kak Vita. Teman-teman, apa kabar nih? Semua sehat-sehat kan? Puji Tuhan, pasti semuanya sudah siap. Coba Kak Vita mau lihat nih siapa yang sudah siap. Are you ready? Yes, semuanya sudah siap. Kalau begitu kita buka dulu dalam doa ya. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh mengucap syukur
atas segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan, kami bersyukur kalau saat ini kami masih memiliki kesempatan untuk kami bisa belajar kebenaran firman Tuhan. Berkati setiap kami supaya kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik, dan ajar kami Tuhan supaya kami bisa melakukan firman Tuhan di dalam hidup kami setiap harinya. Pimpin hidup kami, tolong hidup kami, berkati hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Teman-teman, tema kita minggu ini adalah Build Up Treasure in Heaven. Apaan tuh Kak ya? Nanti Kak Vita jelasin ya. Ayatnya terambil dari Lukas 12 ayat 13 sampai 21. Oke, nanti kita baca sama-sama. Oke? Nah, teman-teman, siapa yang suka main game berburu harta karun? Ada? Wah, pasti nih banyak teman-teman yang suka main game berburu harta karun ya, atau treasure hunt, ya kan? Seru banget itu soalnya gamenya ya. Nah, ketika kalian bermain game berburu harta karun itu, apa sih yang teman-teman temukan? Atau apa sih yang ingin teman-teman temukan? Ya kan? Apakah ya yang ingin teman-teman temukan adalah uang yang banyak? Ya? Atau teman-teman ingin temukan emas yang banyak, ya, perhiasan emas dan sebagainya? Atau teman-teman ingin menemukan mainan yang banyak, yang paling baru, yang paling keren? Atau pakaian yang bagus? Atau makanan yang paling enak mungkin? Atau apa ya? Ketika kalian bermain berburu harta karun, pasti kalian ingin mendapatkan atau menemukan sesuatu yang berharga atau bernilai kan? Iya kan? Kalian pasti ingin mendapatkan atau menemukan harta itu, harta yang berharga dan bernilai itu, ya kan? Treasure itu kan artinya harta, ya. Harta itu sesuatu yang berharga atau bernilai. Tapi teman-teman tahu nggak, ya? Kalau dalam Matius 6 ayat 19 sampai 20 dikatakan begini, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Nah, teman-teman, firman Tuhan berkata apa? Kita nggak boleh loh, jangan, kata firman Tuhan, nggak boleh mengumpulkan harta di bumi. Kita diminta untuk mengumpulkan harta di mana? Di surga. Wah, kenapa bisa begitu ya? Ayo, kita mau sama-sama belajar dari firman Tuhan, ya. Lukas 12 ayat 13 sampai 21. Teman-teman yang sudah bisa membaca, bisa buka Alkitabnya di Lukas 12 ayat 13 sampai 21. Nah, untuk adik-adik yang masih kecil ya, mungkin belum bisa baca atau sedang belajar baca, Kak Vita sudah buat dalam bentuk video ya. Kita mau sama-sama simak videonya, oke? Perumpamaan orang kaya yang bodoh. Lukas 12 ayat 13 sampai 21. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus menjawab mereka dengan menyampaikan sebuah perumpamaan. Ada seorang yang sangat kaya. Tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Wah, dia sangat kaya sekali. Tanahnya menghasilkan yang berlimpah-limpah. Hasil panennya juga berlimpah. Wah, lihat, kebun buahnya juga menghasilkan berlimpah. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat
sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Dia berpikir, teman-teman. Lalu ia berkata, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Tuhan kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah engkau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Nah, teman-teman sudah nonton videonya kan? Gimana? Seru kan ceritanya? Kavita review sedikit ya. Jadi, ketika Tuhan Yesus sedang mengajar orang banyak ya, terus ada yang datang, ya kan? Ada datang, ini rupanya saudara mereka, adik kakak, dan bertanya sesuatu yang hal tentang harta, ya kan? Sesuatu yang menyangkut tentang harta. Terus Tuhan Yesus bilang, kenapa datang kepada saya meminta pertolongan kepada saya ya mengenai hal itu. Jadi setelah itu Tuhan Yesus itu menjawabnya dengan sebuah perumpamaan. Perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh. Seorang kaya yang bodoh. Mengapa disebut bodoh ya orang kaya ini ya? Teman-teman pasti tahu orang kaya itu orang yang apa sih? Kenapa disebut kaya? Karena dia memiliki banyak sekali harta. Harta banyak, teman-teman, banyak sekali hartanya. Ya kan? Dia memiliki tanah yang amat luas, dia memiliki kebun yang sangat luas ya. Dan bukan hanya itu saja, teman-teman. Dia juga memiliki banyak sekali penghasilan ya, dari tanahnya, mungkin dari usahanya, dari manapun, sehingga ia disebut orang yang kaya karena dia memiliki harta yang sangat banyak. Nah, seorang yang kaya ini ya, karena dia memiliki tanah yang banyak ya kan, kebun yang luas, dan kebunnya itu ditanami dengan banyak sekali tanaman ya. Ketika panen tiba ya, ketika waktunya menuai, ya dia bingung, teman-teman. Bingung kenapa, Kak? Dia bingung karena terlalu banyak hasilnya. Terlalu banyak hasil panen yang dia dapat. Dan lumbungnya itu nggak muat, teman-teman. Lumbungnya nggak muat untuk menampung semua hasil panennya. Wah, dia mulai berpikir, let's think. Coba berpikir, gimana caranya ya supaya hasil tanamanku ini atau hasil panenku ini bisa masuk semua di dalam lumbungku. Kok dia nggak kepikiran ya untuk bagi ke orang, ya kan? Share ke temennya, ya kan? Atau ke orang-orang yang membutuhkan. No. Ya. Dia berpikir bagaimana caranya supaya lumbung yang kecil itu atau lumbung yang sekarang dia punya walaupun itu sudah besar harus lebih besar lagi supaya panen-panennya, hasil panennya itu masuk di dalam lumbungnya. Wah, dia berpikir untuk membangun lumbung yang sangat besar ya, supaya semua hasil yang dia dapat dia bisa masukkan di dalam lumbung gitu. Jadi dia merombak lumbung yang sudah dia punya, kemudian dia bangun gudang atau lumbung yang lebih besar ya. Wah. Kemudian dengan sombongnya, teman-teman, dengan sombongnya dia berkata apa? Hai jiwaku, engkau sudah memiliki begitu banyak hasil ladang. Ya, karena panen tahun yang begitu melimpah, jadi sekarang jiwaku, engkau bisa berpuas diri. Bisa berpuas diri. Karena harta yang engkau miliki bisa menghidupi sampai 10 turunan. Wah, 10 turunan. Wah, banyak sekali berarti ya, teman-teman.
Dan dengan sombongnya dia berkata bahwa dengan dia punya segala sesuatunya itu, dengan dia punya semuanya itu, dia akan merasa happy. Dia akan merasa happy dengan hidupnya. Apakah seperti itu? Tetapi firman Allah berkata apa padanya? Hai engkau orang yang kaya bodoh. Orang kaya yang bodoh, kata firman Tuhan. Pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Wah, dan apa yang telah engkau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Jadi kalau kita sudah meninggal, terus harta kita untuk siapa? Buat apa? Nah, teman-teman, dari cerita firman Tuhan ini kita belajar bahwa Tuhan itu mau agar kita tidak hanya, perhatikan, tidak hanya memikirkan hal-hal yang sifatnya sementara. Ya, contohnya nih ya, kalau anak-anak mungkin, kalau teman-teman ya seusia kalian, mungkin kalau uang nggak terlalu berpikir harus punya banyak uang ya, tapi mungkin kalian berpikir aku harus punya mainan yang banyak, mainan yang paling bagus, mainan yang paling terbaru, mainan yang paling keren, aku harus punya semuanya ya. Aku juga mau punya barang-barang yang bagus ya, baju yang bagus, semua handphone yang bagus ya kan, laptop yang bagus ya kan, semua hal-hal yang sifatnya sementara. Nah teman-teman, tidak salah loh memiliki itu semua. Bukannya nggak boleh punya ini, punya itu, bukannya nggak boleh, dan itu tidak salah ya. Hanya saja Tuhan mau mengingatkan kepada kita supaya kita beware ya, hati-hati, waspada. Kenapa teman-teman? Ya, jangan sampai hal-hal seperti itu ya mengalihkan kasih kita kepada Tuhan ya. Jangan sampai hal-hal seperti itu mengalihkan kasih kita kepada Tuhan. Teman-teman ingat apa judul cerita hari ini? Ingat ya? Yang susah banget ya. Build up treasure in heaven ya, mengumpulkan harta di surga ya kan. Mengumpulkan harta di surga, gimana caranya Kak? Mengumpulkan harta di surga gimana caranya? Nah teman-teman, yang pertama kita harus sadar ya, kita tahu nih ya, bahwa dunia ini dan segala yang ada di dalamnya itu bersifat apa? Sementara ya, sementara ya kan. Nah kenapa disebut sementara? Karena bisa apa? Bisa rusak ya, bisa habis, bisa hilang, bisa lenyap. Sementara, nggak kekal ya, bisa rusak, bisa hilang, bisa habis, bisa lenyap ya. Teman-teman, jangan hanya memikirkan tentang hal-hal yang sementara ya. Mainanku, pokoknya ini punyaku, it's mine. Terus nggak mau sharing. Wah, jangan ya. Seperti ada quotes yang berkata begini, it's not all about the toys ya, and Ferrari won't take you to heaven. Bahkan segala mainan yang kita miliki teman-teman ya, termasuk Ferrari ya, bahkan Ferrari itu nggak bisa bawa kita ke surga, nggak bisa teman-teman. Ada Ferrari yang bisa bawa kita ke surga? Ada? Nggak bisa. Hanya Tuhan Yesus yang bisa membawa kita masuk ke dalam kerajaan surga ya. Hanya Tuhan Yesus yang bisa membawa kita masuk untuk menikmati kerajaan surga yang kekal dan mulia itu. Nah, jadi teman-teman, yang harus kita lakukan adalah kita harus menempatkan Tuhan Yesus ya sebagai yang terutama ya. Yang pertama, number one ya, Jesus is number one
Ya kan? Coba bilang, Jesus is number one. Again, Jesus is number one. Dibanding yang lainnya. Harus Yesus yang terutama, teman-teman. Tempatkan Tuhan Yesus sebagai yang terutama di dalam hidupmu. Contohnya, ya, contohnya gimana Kak menempatkan Tuhan Yesus yang pertama? Contohnya, kalau temenmu ya mengajak kamu bermain ketika kamu ibadah sekolah minggu ya. Kamu ibadah ya sekolah minggu di CK ya kan. Ibadah itu ke sekolah minggu ngapain sih? Ya, apa mau main-main aja? Atau mau gosip-gosipan? Enggak kan? Atau mau isengin teman? Enggak kan? Ya kita mau muji Tuhan, kita mau belajar firman Tuhan, ya kita juga mau bermain bersama teman-teman, oke, it's okay, ya kan? Tapi ketika kamu datang ke ibadah sekolah minggu, ya kan? Terus teman kamu ini ngajak mainnya tapi main yang mengganggu gitu loh. Ya, ngajak kamu ngobrol ketika kamu lagi memuji Tuhan, ngajak kamu ngobrol, gosip ketika kamu lagi mendengarkan firman Tuhan. Wah, itu annoying kan? Mengganggu kan? Ya kan? Kamu jadi apa? Jadi nggak fokus. Jadi nggak fokus, nyanyi nggak fokus, dengar firman Tuhan nggak fokus. Ya kan? Gimana mau fokus kalau temanmu selalu ngajak kamu ngomong, itu loh. Kamu nggak bisa fokus, ya. Jangan mau perhatianmu teralihkan dengan hal yang lain, ya. Kita harus fokus sama Tuhan, ya. Ketika saatnya bermain, boleh kamu bermain, tapi ketika beribadah, fokus sama Tuhan. Menempatkan Tuhan sebagai yang terutama, ya. Jesus is number one. Nah, contoh lain teman-teman. Ada seorang yang mungkin menjanjikan sesuatu kepada kamu. Sini, dek katanya. Sini. Kamu mau nggak mainan yang bagus banget, ya? Mainannya itu paling mahal, paling bagus, paling baru, paling keren, paling canggih. Mau nggak? Pasti mikir dong. Mau dong, siapa sih yang nggak mau, ya kan? Mainan paling bagus, mainan paling keren, mainan terbaru, mainan paling canggih, siapa yang nggak mau? Pasti mau, ya kan? Tapi, dia bilang, but, ada syaratnya. Wah, ada syaratnya? Apa syaratnya? Kamu nggak boleh ke sekolah minggu. Kamu nggak boleh ikut Tuhan Yesus. Kamu harus meninggalkan Tuhan Yesus. Wah, kira-kira mau nggak teman-teman? Dapat mainan yang paling baru, paling canggih, paling keren, paling luar biasa itu, paling mahal. Mau nggak? Enggak ya. Jangan mau ya. Kita harus apa? Menempatkan Tuhan Yesus sebagai yang terutama. Jesus is number one. Jangan karena dijanjikan mainan yang bagus, uang yang banyak, ya, rumah yang bagus atau mobil yang banyak, kita meninggalkan Tuhan Yesus. Ya, itu berarti kita tidak menempatkan Tuhan Yesus sebagai yang nomor satu. Ya, kita harus menempatkan Tuhan Yesus sebagai yang nomor satu. Ya, dengan cara apa? Mentaati dan melakukan kebenaran firman Tuhan setiap hari. Ya, apa yang diajarkan di sekolah minggu, apa yang diajarkan di CK, ya kan? Firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak-kakak guru sekolah minggu semuanya, ya. Jangan hanya didengar teman-teman, dilakukan, ya. Kalau kita hari itu belajar untuk taat, kita harus belajar untuk taat. Kalau kita hari itu belajar untuk mengampuni, harus belajar mengampuni. Kalau kita hari itu belajar tentang memberi, ya kan? Memiliki kemurahan hati, belajarlah, lakukanlah, ya, praktekkan, ya, pada temanmu, kepada adikmu, kepada saudaramu, kepada mama, papa, kepada semua orang. Lakukan kebenaran firman Tuhan setiap harinya. Dan teman-teman harus terus ingat menempatkan Tuhan Yesus sebagai yang terutama. Ya, oke? Ya. Jadi teman-teman, hari ini kita belajar apa? Kita harus menjaga hati kita untuk tidak menaruh harapan pada benda-benda yang kita miliki, ya. Jangan menaruh harapan pada benda-benda yang kita miliki, ya. Mainan kita, uang, mobil kita, rumah kita, bukannya nggak boleh punya.
boleh saja. Boleh. Tapi jangan menaruh harapan pada benda-benda yang kita miliki ya. Tetapi kita harus menempatkan Tuhan Yesus sebagai yang terutama. Menjadi nomor 1. Jesus is number 1 ya di dalam hidup kita. Oke? Karena apa? Karena Tuhan Yesus adalah harta yang paling berharga. Oke? Ya. Tetap berdoa dan baca firman Tuhan ya. Tetap semangat. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Oke? Siap melakukan kebenaran firman Tuhan adik-adik? Siap Kak? Oh, mantap. Mantap. Oke. Ayat hafalan kita hari ini adalah Lukas 12 ayat 34. Lukas 12 ayat 34. Ya, 34 ya. Lukas 12 ayat 34. Yuk, sama-sama kita baca dulu ya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Sekali lagi, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Oke, jangan lupa dihafal ya teman-teman. Oke, yuk kita berdoa. Bapa yang baik, kami sungguh mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan hari ini. Tuhan, tolong kami supaya kami bisa menjaga hati kami Tuhan untuk tidak menaruh harapan pada benda-benda yang kami miliki. Karena kami tahu bahwa benda-benda yang kami miliki itu bersifat sementara. Tapi kami mau mengumpulkan harta di surga, di mana kami harus menempatkan Tuhan Yesus sebagai yang terutama. Jesus is number 1, nomor 1 dalam hidup kami, yang harusnya menjadi fokus kami, perhatian kami. Dan biarlah apa yang kami lakukan, kami kerjakan, biarlah kami lakukan sepenuhnya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan sungguh tertanam dalam hati mereka, bertumbuh, berbuah, dan mereka boleh melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan mereka setiap harinya. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan yang sudah mengikuti ibadah sekolah minggu di udara. Tuhan memberkati hidup mereka, memberkati studi mereka, memberkati apapun Tuhan yang saat ini mungkin mereka doakan, mohonkan, mereka kerjakan. Tuhanlah yang akan menjadi penolong dalam hidup mereka. Berkati kedua orang tua mereka, berkati setiap usaha, pekerjaan, pelayanan, apapun juga yang mereka kerjakan. Tuhanlah yang menjadi berkat, mencurahkan berkat-berkat khusus dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh mengucap syukur, menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. God bless you. Shalom. Wah, teman-teman sudah mendengarkan firman Tuhan dengan baik ya Koko? Iya dong Mimi. Nah, teman-teman belajar apa? Hayo dari firman Tuhan. Kalau Koko belajar apa ayo? Nah, kalau Koko hari ini belajar bahwa kita itu harus mau mengutamakan Tuhan lebih dari apapun yang kita miliki di dunia ini, Mimi. Wah. Karena apa yang kita miliki di dunia ini sifatnya itu sementara. Sedangkan kerajaan Allah dan surga itu bersifat kekal. Oh, gitu ya Koko ya? Iya. Firman Tuhan keren banget ya Koko. Betul, keren banget. Luar biasa. Nah, terus sekarang kita mau ngerjakan aktivitas kan? Ya, betul. Yuk kita sama-sama kerjakan aktivitas teman-teman. Oke. Aktivitas sekolah minggu di udara. Benar atau salah, hidup kaya akan membuat kita tenang dan bahagia. Benar atau salah, memiliki harta yang banyak tidak menjamin kita masuk surga. Benar atau salah, kita harus mengutamakan Tuhan melebihi harta kekayaan kita. Benar atau salah, agar masuk surga kita harus memiliki harta yang banyak. Selamat mengerjakan, Tuhan Yesus memberkati. Seperti itu ya. Siap. Bisa ya? Siap Nah, Mimi. jangan lupa dikirimkan jawabannya ke sekolah minggu Di udara. Ya, ibadah kita sudah selesai Koko. Iya.
Happy Sunday. God bless you. Bye-bye.